Tidak semua desa diberi karunia pemandangan alam yang indah. Desa wisata berbasis ekonomi kreatif merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih. Dengan sejumlah keunikannya, desa dapat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis ekonomi kreatif. Melalui video pengembangan objek wisata berbasis ekonomi kreatif ini, saya berharap tumbuh desa-desa kreatif baru yang mampu mengemas kekhasan desanya sebagai alternatif dalam mengembangkan perekonomian desa melalui desa wisata yang profitable dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli desa. Jika dikelola secara profesional oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, desa wisata berbasis wisata ekonomi kreatif akan dapat menjadi sektor unggulan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam memulihkan perekonomian desa sesuai dengan amanat SDGs Desa nomor 1, 3, 8, 12, 17, dan 18. Selamat pagi Bapak Ibu para undangan, dan kami ucapkan selamat datang dalam acara evaluasi dan arahan Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara periode kedua bulan September tahun 2022. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat pagi, dan kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat untuk mengikuti acara ini sampai selesainya nanti. Acara ini akan berlangsung sesuai dengan jadwal dan kami harapkan Bapak Ibu undangan dapat mengikuti dengan seksama. Pagi-pagi bersihin kaca. Bersihinnya sambil dengerin musik. Saya di sini mau memulai acara, pokoknya dijamin seru dan asik. Dari ruang rapat Ditjen PDP dengan penuh rasa syukur kami hadir kembali seperti biasanya, dan terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Honoris Clausa Abdul Halim Iskandar MPD, yang juga hadir menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kementerian Desa. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang juga hadir secara daring. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, serta seluruh pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkesempatan hadir melalui daring ataupun luring. Yang terhormat juga Direktur Pembangunan Sarana Prasarana Desa dan Pedesaan Ditjen PDP yang telah hadir bersama kita di ruangan ini, dan seluruh pimpinan tinggi Pratama, para pejabat fungsional utama, fungsional madya, fungsional muda, dan fungsional pertama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, baik yang ada di pusat maupun yang ada di balai-balai Kementerian Desa yang hadir melalui daring. Yang kami hormati juga narasumber kita untuk kegiatan pada hari ini dari Kementerian Pariwisata, Bapak Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara, Bapak Dwi Marhenyono SSTP MSI, yang telah hadir secara daring dari seberang sana. Seluruh undangan rapat terkait Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara periode kedua pada bulan September tahun 2022 ini yang berasal dari provinsi dan kabupaten, yakni Kepala Dinas Pariwisata se-Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Indonesia, Kepala Desa se-Indonesia, Pengelola BUMDes Wisata se-Indonesia,
tenaga pendamping profesional Kementerian Desa, mulai dari koordinator provinsi, tenaga ahli kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal desa se-Indonesia yang sangat kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dalam ruang Zoom ini dalam acara evaluasi dan arahan Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara periode kedua bulan September tahun 2022. Gus Menteri, Bapak Ibu, para undangan sekalian yang kami hormati, kita akan memasuki acara yang pertama, yakni sambutan dan arahan dari Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan Ditjen PDP kepada Bapak Nur Said Esos MM, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan yang kami muliakan bersama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Gus Halim Iskandar, MPD. Yang kami hormati para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati para kepala dinas PMD Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia, kemudian para Kepala Dinas PMD Kabupaten dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten se-Indonesia, para Kepala Desa, para pengelola BUMDes, tim Sapa Desa, terus sahabat-sahabat saya, para tenaga pendamping profesional, baik yang ada di provinsi, Bapak Korprop, Ibu Korprop, kemudian TA Kabupaten, pendamping desa, kemudian pendamping lokal desa, Bapak Ibu yang hadir secara offline di ruangan ini, perwakilan dari UKES 1, ada dari BPI, ada dari Setjen, ada dari PPDT, kemudian ada dari Transmigrasi, ya. Salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Pak dari Biro Hukum, ya, dari Setjen tadi. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita kembali bisa hadir bersilaturahim dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat evaluasi, ya, rapat evaluasi pelaksanaan Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara periode bulan Juni dan periode bulan Juli Desember tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasanya, ya, sebelum kita masuk pada rapat evaluasi secara teknis, oh ya, saya lupa, salam hormat untuk Bapak Dwi Marhen Yono, SSTP MSI, yang pada hari ini insya Allah akan menjadi narasumber kita. Beliau adalah Direktur Pemasaran Pariwisata, ya, dari Kemenparekraf. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya dalam pengelolaan wisata dan pemasaran wisata yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah periode bulan September, ya. Jadi mestinya kami kemarin melaksanakan pada akhir bulan seperti yang selama ini kita lakukan.
Namun karena beberapa hal teknis kami undur dan bisa dilaksanakan pada hari ini. Saat ini di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, khususnya di Direktorat Sarpras, sementara fokus juga melaksanaan kegiatan-kegiatan khususnya yang terkait dengan bantuan-bantuan pengembangan objek wisata. Kita tahu waktu sekarang sudah sangat terbatas, sehingga mau tidak mau kami harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di kami untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan pengembangan objek wisata. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2022 ini, Direktorat Sarpras mempunyai program bantuan objek wisata itu sebanyak 101 lokus. Kemarin pada saat kami terkena automatic adjustment, itu jumlah lokusnya sebanyak 80, tapi alhamdulillah pada tanggal 9 September kemarin automatic adjustment sudah dibuka dan kegiatan bantuan pengembangan objek wisata ini sudah bisa kami lakukan lagi untuk 100 lokus. Tentunya untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan ini, kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian dari Dinas PMD Provinsi, Pariwisata Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten, terus sahabat-sahabat saya, para pendamping desa, untuk bagaimana mengawal pelaksanaan program ini supaya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Beberapa waktu yang lalu, per tanggal 20 September, ya, Peraturan Menteri Desa juga sudah diterbitkan, Peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, yang intinya salah satu poin utamanya adalah soal bolehnya dana desa digunakan untuk pengembangan wisata. Jadi menjadi salah satu prioritas di dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, besar harapan kami dengan dibukanya ruang yang seluas-luasnya untuk pemanfaatan dana desa untuk pengembangan objek wisata, ke depan pelaksanaan pembangunan wisata yang ada di desa itu bisa semakin baik dan semakin meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait evaluasi pelaksanaan lomba promosi, jadi berdasarkan data yang kami miliki, dari 5.043 kalau tidak salah ya, 5.037 pengelola BUMDes pengelola wisata, ternyata sampai saat ini untuk periode bulan September yang terdaftar baru 1.489 desa. Ini masih menjadi catatan bagi kami. Dari jumlah sekian ini belum mencapai 50% dari pengelola BUMDes. Harapan kami jika pada kesempatan ini para direktur BUMDes yang hadir, ya, supaya bisa berbenah untuk bagaimana bisa mengikuti lomba promosi ini yang masih berjalan hingga bulan Desember ke depan. Kemudian untuk pemeringkatan, ini sudah mulai ada pergeseran meskipun belum terlalu signifikan sebenarnya, tapi dari catatan kami ada satu desa yang sebelumnya itu belum masuk peringkat 10, namun ternyata di periode bulan September ini bisa masuk ke 10 besar. Tentunya ini adalah sesuatu yang bisa kita sebut luar biasa, karena ini menunjukkan ada desa dan sudah beberapa desa melakukan langkah-langkah yang strategis untuk bagaimana desa tersebut bisa masuk menjadi desa yang memiliki jumlah laik terbanyak. Artinya ketika ada desa yang masuk ke dalam 10 besar yang sebelumnya belum masuk, pasti ada desa yang akhirnya keluar dari 10 besar. Nah, ini tentunya bisa menjadi catatan kita bersama bahwa pergeseran pemeringkatan itu bisa terjadi di setiap bulannya sampai pada bulan Desember besok, ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap kompetisi ini berjalan dengan sehat, menggunakan strategi, menggunakan langkah-langkah yang yang progresif barangkali untuk bagaimana desa-desa yang ada di wilayahnya itu bisa menjadi pemenang, setidaknya menjadi masuk dalam 30 besar laik terbanyak. Baiklah, untuk kesempatan ini sebelum nanti Pak narasumber menyampaikan materi, saya akan menyampaikan hasil pemeringkatan, ya, hasil pemeringkatan 10 laik terbanyak untuk periode September tahun 2022. Yang pertama, ya, musiknya belum masuk ya. Ini perlu musik juga. Iya, biar seperti ini ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi ada 10 peringkat terbaik untuk bulan September yang akan saya sampaikan. Yang pertama, yang menduduki tingkat 1 dengan jumlah like terbanyak itu adalah, oh iya, atau kita putar ya. Kita mulai dari 10 besar ya. Kita mulai dari peringkat 10 ya. Yang peringkat 10 di bulan September adalah Desa Lipukasi Kabupaten Baru. Desa Lipukasi Kabupaten Baru ini sebelumnya pada bulan Agustus itu berada di peringkat ke-7. Ini tepuk tangannya mestinya untuk memotivasi kembali supaya kembali naik peringkatnya. Jangan sampai tepuk tangannya untuk menurunkan peringkat. Ya, jadi Lipukasi Baru ini saat ini peringkat 10 yang sebelumnya berada di peringkat 7. Kemudian peringkat 9 itu adalah Desa Aan Kabupaten Klungkung. Desa Aan Kabupaten Klungkung sebelumnya ini adalah peringkat 10. Ya. Artinya ini mengalami kenaikan. Oh iya, tadi kalau yang peringkat 10 jumlah laiknya 2.405. Kalau yang peringkat 9 ini jumlah laik sebanyak 2.435. Ya. Desaan. Kemudian untuk peringkat ke-8 adalah Desa Kesiman Kabupaten Mojokerto. Ya. Desa Kesiman ini sebelumnya adalah peringkat ke-6. Jadi juga mengalami penurunan. Ini catatan kita bersama, utamanya Pak Kades Desa Kesiman, untuk bisa kembali mendorong, mengambil langkah-langkah supaya kembali bisa masuk ke 5 besar. Ini jumlah laiknya sebanyak 2.446. Kemudian peringkat ke-7 itu adalah Desa Perk Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu. Labuhan Batu ini sebelumnya peringkat ke-5, berarti turun juga dari peringkat, ya sekarang peringkat ke-7, sebelumnya peringkat ke-5, berarti turun 2 grade ya. Ini jumlah laiknya sebanyak 2.538. Oke, kita lanjut. Yang peringkat ke-6 adalah
Desa Sabulan, Kabupaten Samosir. Iya. Desa Sabulan, Kabupaten Samosir. Nah, ini sebelumnya peringkat keempat. Ya, peringkat keempat juga mengalami penurunan ya dengan jumlah like sebanyak 2.551. Ya. Oke, kemudian untuk peringkat kelima. Peringkat kelima adalah Desa Rinding Allo, Kabupaten Luwu Utara. Wah, ini bulan kemarin gambar ini menjadi favorit ya. Ternyata saat ini turun ke peringkat ke-5 yang sebelumnya peringkat kedua. Ya, jadi menjadi catatan buat Pak Kades Rinding, Pak Kades Kepala Dinas di Luwu Utara bahwa Desa Rinding ini sebelumnya peringkat kedua, sekarang turun ke peringkat ke-5 ya. Kemudian untuk peringkat keempat itu adalah Desa Gosong, Telaga Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Iya. Desa Gosong ini Gosong jumlah like-nya adalah 2.706. Ya. Hanya saja sebelumnya ini masuk di peringkat ke-3. Ya, menjadi catatan juga Pak Kades, Pak Kadis bagaimana mendorong kembali supaya semakin kompetitif. Kemudian peringkat ketiga. Ini peringkat ketiga ini sepertinya akan mengulang lagi nih periode Januari-Juni. Peringkat ketiga ini adalah Desa Bahari 3, Kabupaten Buton Selatan. Desa Bahari 3 ini sebelumnya tidak masuk dalam 10 besar di bulan Agustus tahun 2022. Dan sekarang tiba-tiba melejit masuk ke peringkat ketiga, luar biasa. Ini sejarahnya bisa sama nih dengan periode Januari yang tiba-tiba dari Buton Selatan pelan-pelan merangkak dan pada akhir periode menjadi peringkat 1 ya. Tentu ini keren juga ini dan menjadi motivasi bagi desa-desa yang lain untuk tetap berkompetisi sampai akhir Desember. Kemudian untuk peringkat kedua saat ini adalah Desa Sumber Rahayu, Kabupaten Muara Enim. Iya. Ini jumlah like-nya 3.050. Peringkat sebelumnya ini berada di peringkat 8. Iya, saya kira ini juga luar biasa. Dari peringkat 8 sekarang merangkak naik ke peringkat kedua. Ya, saya kira kompetisi yang luar biasa nantinya dengan peringkat pertama dan ketiga ini. Kemudian untuk peringkat pertama. Peringkat pertama ini wah, luar biasa nih. Sepertinya sudah ada yang tahu ini. Peringkat pertama kita untuk bulan September dengan jumlah like 4.262. Ya, dengan jumlah 4.262 itu masih diduduki oleh Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat. Luar biasa, masih bisa bertahan di peringkat pertama. Saya kira ini yang peringkat pertama mesti hati-hati juga. Jadi desa-desa lain tentu akan berupaya bagaimana bisa naik memuncaki pemeringkatan lomba promosi desa wisata sampai pada bulan Desember. Sekali lagi pengalaman di periode Januari sampai Juni
dari Buton Selatan utamanya yang tidak diperhitungkan awalnya tiba-tiba melejit naik menjadi peringkat pertama. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sebagai evaluasi juga sebenarnya ini terkait pemberian laik ya. Jika dibandingkan dengan periode pertama pada akhir Juni atau awal Juni kalau nggak salah ya, itu jumlah laik terbanyak itu 86.000. Jadi memang masih sangat jauh jika dibandingkan saat ini. Tapi saya kira ini belum berakhir, semua masih bisa terjadi. Kami hanya berharap, ya tentunya sangat berharap para pemangku kepentingan, mulai dari Pemda, pemerintah daerah, kepala-kepala OPD, kepala desa, pengelola BUMDes, dan seterusnya, utamanya sahabat-sahabat saya, para pendamping, untuk bagaimana berpartisipasi dan berkontribusi dalam rangka mendorong desa-desa yang ada di wilayah kerjanya supaya menjadi desa yang terbaik atau desa yang memiliki laik terbanyak di periode Juli-Desember tahun 2022. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Insya Allah kita akan terus mengawal pelaksanaan kegiatan ini sampai akhir, dan pada bulan Desember nanti kami akan mengundang para bupati, ya, para kepala desa, pengelola BUMDes yang masuk 10 terbanyak jumlah laiknya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik terlihat merona. Bu Sari cantik, Pak Nur Said semakin mempesona. Terima kasih atas arahan dan sambutan kepada Bapak Dir Sarpras yang sangat luar biasa. Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Desa serta para tamu undangan lainnya yang hadir via Zoom dari seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang kedua, yakni paparan narasumber kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Marhenyono, SSTP MSI. Dan kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Ibu cantik kita, Ibu yang menggawangi kegiatan PDWN periode kedua ini, yang berasal dari Ditjen PDP, tepatnya Direktorat Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah pantun untuk Ibu. Haus minum jadi segar. Bu Sari cantik, Pak Ganjar bergetar. Kepada Ibu Dr. Andasari Arta, Uli Aritonang MM, kami silahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Direktur, Bapak Nur Said, dan Bapak Ibu para koordinator dari perwakilan dari UK1 dan UK2 di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, demikian juga para subkoordinator, dan yang kami banggakan Bapak Ibu dari Dinas PMD Provinsi seluruh Indonesia dan Dinas Pariwisata seluruh Indonesia dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten seluruh Indonesia dan Dinas PMD seluruh Indonesia, para pendamping, para kepala desa dan para direktur BUMDes yang berbahagia. Dan kami sapa dengan hormat di sini. Bapak Dwi Marhenyono, SSTP MSI. Terima kasih Bapak dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, saya sudah kehabisan pantun ya Pak, udah diborong Bu Novi tadi. Tapi nanti kita akan mendengarkan juga pantun yang luar biasa akan diberikan oleh Pak Marhen. Beliau sebagai Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara. Terima kasih Pak Marhen, Bapak Direktur sudah berkenan hadir bersama dengan kami di sini.
Dan sebelumnya sebagai informasi terkait dengan lomba promosi desa wisata ini adalah tahap kedua Pak, periode kedua yang sudah di-launching pada Januari yang lalu dan sudah diumumkan pemenangnya pada bulan Juni. Untuk periode kedua ini dari sejak Juli sampai dengan Desember nanti, kita akan mengumumkan kembali pemenang 30 besar like terbanyak dari seluruh Indonesia. Dan harapan kami setelah kita evaluasi ini akan ada lagi penambahan like, bahkan ada lagi penambahan peserta bagi seluruh desa-desa wisata yang mungkin belum terekspor dan belum terpromosikan. Dengan demikian, dengan kolaborasi kita bersama dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif, kita akan bersama-sama mengangkat dan mempromosikan desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Demikian dari kami, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan paparan dan pencerahan serta motivasi dan dorongan dari Bapak Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara kepada Bapak Dwi Marianyono. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia kuat, salam Indonesia maju. Yang kami hormati Pak Menteri Desa, Bapak Haji Abdul Halim Iskandar. Yang kami hormati Pak Dirjen PDP, Pak Sugito. Yang kami hormati sahabat saya Pak Nur Said, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan. Salam sehat Pak Direktur. Ibu Sesdirjen yang juga hadir via online, Bu Rahmadia Handayani, kemudian Bu Sari dan seluruh tim dari Kementerian Desa yang kami banggakan, teman-teman dari Dinas Pariwisata dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh BUMDes dan juga seluruh desa yang luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, yang tetap semangat untuk membangun Indonesia dari desa. Kata Bu Sari, suruh pantun dulu tadi Bu Sari ya. Bismillah, dalam oto ada Pak Camat mengembangkan pariwisata, jawablah salam ambo dengan penuh semangat dan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon izin bisa di-share paparan saya. Batuk juga. Bu Sari bisa dibantu paparan saya di-share. Sedang Pak, on proses Pak. Oke, jadi sambil menunggu paparan, kemarin Pak Direktur, Bu Sari, dan seluruh peserta, arahan dari Bapak Presiden tanggal 29 September di JCC kepada seluruh kepala daerah, gubernur dan wali kota, bupati se-Indonesia, mengarahkan untuk kita semua lebih bangga untuk berwisata di Indonesia saja, sehingga mari nanti kita bisa meneruskan arahan Bapak Presiden ini dengan bangga berwisata di Indonesia saja, karena memang Indonesia ini negara yang sangat luar biasa, sangat indah. Next, jadi hari ini kami akan memaparkan bagaimana strategi pemasaran dan promosi desa wisata. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, untuk tren pariwisata di masa pandemi dan pasca pandemi, next. Jadi ada perubahan paradigma wisatawan, Bapak Ibu. Kalau dulu wisatawan pengennya ke tempat-tempat yang crowded, yang viral, yang rame. Dan nanti sesudah pandemi ini, mereka mencari yang tempat-tempat yang sepi, yang udaranya seger, yang di pedesaan.
Jadi kemarin Bu Sari, Bapak sekalian, teman-teman dari Kuala Lumpur University sudah melakukan riset, penelitian. Nanti wisatawan akan lebih suka ke rural tourism atau wisata di pedesaan. Jadi teman-teman desa tidak usah berkecil hati karena setelah ini mereka akan menyerbu desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Jadi kemarin kita sudah menghadap ke Pak Dirjen, ada 7.600 sekian desa wisata yang siap menyambut wisatawan datang ke desa-desa wisata. Jadi setelah ini wisatawan pengennya ke desa-desa wisata yang udaranya segar, yang masyarakatnya humble, dan juga bisa langsung menyatu dengan alam, dengan ekoturism dan juga adventure. Next. Jadi ini Bapak Ibu untuk wisatawan dalam menentukan keputusan mau kemana atau berwisata kemana, ternyata sekarang nomor 1 atau 53% karena pengaruh kesehatan, higienis, dan juga protokol kesehatan yang diterapkan di suatu destinasi wisata. Ya teman-teman, walaupun ini pandemi sudah mau berakhir, tetap ciptakan rasa aman, nyaman, sehat, dan higienis di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, itu dengan metode diskon atau promo. Sehingga kami sarankan ke semua destinasi, termasuk teman-teman desa wisata, untuk menggandeng travel agent, menggandeng hotel, menggandeng restoran, termasuk online travel agent untuk membuat paket-paket menarik dan promo-promo menarik di desa wisata Bapak Ibu sekalian. Contoh teman kami yang di Umbul Ponggo, kepala desanya Pak Ismet, itu sekarang dengan strategi yang tepat, dengan beberapa promo yang dilakukan, rata-rata sekarang sudah 12 miliar APBDes-nya dari sektor desa wisata. Jadi ini mungkin desa-desa yang lain bisa mencontoh Umbul Ponggo yang di Klaten, Jawa Tengah itu. Kemudian refund, reschedule, dan lain-lain ini faktor yang selanjutnya. Tapi yang pertama memang sisi kesehatan, higienis, protokol kesehatan, dan juga promo dan diskon ini poinnya penting. Next. Oke, ini segmennya rata-rata generasi yang milenial yang berwisata di tempat kita. Untuk yang generasi tuanya sudah mulai berkurang. Next. Jadi dari 275 juta penduduk Indonesia yang menjadi pasar wisatawan domestik, ini yang peringkat pertama ternyata generasi Z yang kelahiran tahun 97 sampai 2012 atau usia 8 sampai 23 tahun. Ini pasar yang luar biasa, itu yang harus kita tangkap untuk berwisata ke tempat kita. Yang kedua baru yang milenial, itu 25%, usia 24 sampai 39 tahun. Jadi kalau yang usia 20 ke bawah itu mereka suka berwisata tapi uangnya kurang. Sehingga spending of money-nya agak kurang. Tapi kalau milenial yang 24 sampai 39 ini jumlahnya kurang tapi uang yang dibuang lebih banyak karena rata-rata mereka sudah banyak yang sukses. Jadi ini bagaimana nanti kita membaca peluang ini, teman-teman desa wisata bisa menggait mereka untuk datang ke tempat teman-teman sekalian. Next. Sesuai arahan Pak Presiden kemarin, untuk wisatawan manca masih agak susah kita, sehingga tahun ini dan tahun depan pariwisata di Indonesia masih mengandalkan wisatawan domestik. Jadi tahun ini saja sampai dengan tanggal 30 September kemarin, dari BPS, Badan Pusat Statistik, dengan metode mobile position data, itu sudah tercatat ada 700 juta wisatawan domestik yang bergerak antar provinsi yang ada di Indonesia. Jadi domestik menjadi ujung tombak kita untuk menggerakkan sektor pariwisata di Indonesia. Untuk manca ini masih on progress, tapi tahun ini baru 1 sampai 1,5 juta yang bergerak. Padahal untuk normal ketika sebelum pandemi ini sudah di angka 16 juta wisatawan asing ke Indonesia. Next. Beda banget. Tadi bagus, soalnya tiba-tiba muncul. Oke, next.
Jadi bagaimana nanti pariwisata ini kita satukan dengan ekonomi kreatif. Jadi teman-teman di desa wisata harus bisa menyatukan dan bisa saling mendukung antara produk pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Contoh ketika ada satu desa wisata, saya sebutkan ada desa wisata Kemiren di Banyuwangi, itu menjual paket homestay-nya dengan rumah-rumah adat hanya 150.000 per pack. Kemudian produk ekrafnya tidak dijual tapi ditata di etalase. Dijual tapi dengan cara ditata di etalase. Ternyata 90% tidak beli, hanya ngelirik tapi tidak beli. Sehingga kita buat paket 199.000, mereka nginep, kemudian ketika pulangnya dapat produk ekraf berupa kue dan lain-lain senilai 50.000, itu ternyata malah bisa terjual hampir 100% terjual, sehingga multiplier ekonominya itu lebih luas, kemudian pemilik homestay dapat uang, kemudian masyarakat sekitar yang tidak punya homestay tapi punya keterampilan bikin oleh-oleh, produk-produk ekonomi kreatif juga akan terdampak secara ekonomi. Next. Jadi sering saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pariwisata ini adalah bisnis kebahagiaan. Jadi bagaimana wisatawan yang datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, yang datang ke tempat kita itu dia harus bahagia. Sehingga mereka akan dengan bahagia mengeluarkan banyak uang di tempat kita, dan kita selaku pelaku pariwisata akan bahagia menerima banyak uang masuk. Jadi kita bayangkan ketika wisatawan datang, banyak sampah, itu kira-kira bahagia atau enggak? Kalau memang enggak bahagia ya harus bersih. Kalau mereka enggak bersih, mereka enggak akan naruh uang di tempat kita. Jadi yang kedua juga, bagaimana disiapkan berbagai macam atraksi termasuk kuliner di tempat kita sehingga biar mereka bahagia mengeluarkan banyak uang di tempat kita. Next. Jadi produk-produk dan juga jasa dari pariwisata itu penting, termasuk hospitality, keramah tamahan, sehingga ketika daerah kita itu indah, tapi kalau masyarakatnya tidak humble, tidak ramah, tidak akan orang datang ke tempat kita juga. Next. Oke, jadi kekuatan dari konsep pemasaran itu bagaimana strategi marketing yang diterapkan. Ini terima kasih kepada Kementerian Desa yang sudah memfasilitasi dengan lomba video ini. Ini menjadi salah satu strategi yang luar biasa, bagaimana konsep promosi secara gotong royong. Secara gotong royong, kalau di politik itu TSM, tapi di pemasaran atau promosi harusnya juga TSM. Harus terstruktur, sistematis, dan masif secara bersama-sama. Ini luar biasa. Kemudian bagaimana kita membranding diri, daerah kita itu menjadi tujuan wisata yang utama, kemudian advertising-nya kita jual, kita promosikan, dan nanti ada transaksi berupa selling. Ini yang paling penting. Next. Oke, next. Jadi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia pasca pandemi memang ada beberapa yang perlu kita sesuaikan dengan cara adaptasi, inovasi, dan kolaborasi dengan tatanan kenormalan baru. Sehingga ini perlu kita siapkan bersama. Yang tadi kami sebutkan, wisatawan tidak lagi mencari yang tempat-tempat ramai, tapi mencari tempat yang indah, yang sepi, yang masyarakatnya itu ramah, dan oksigennya masih segar dan tidak terlalu banyak orang. Ini harus kita siapkan, dan itu potensinya di desa wisata. Jadi ada 4 pilar desa wisata yang harus disiapkan, menyambut wisatawan. 1, harus punya homestay, sehingga mereka nginepnya biar di desa wisata, biar uangnya ke desa wisata. Kalau memang tidak punya homestay, siapkan glamping. Kemudian yang ketiga, siapkan atraksi-atraksi yang adventure, contoh, kalau orang kota tidak pernah nanam padi, atraksi nanam padi. Kemudian memandikan kerbau, membajak sawah. Jadi ada teman saya namanya Bang Ridwan Tulus di Padang itu jual paket wisatanya, paket wisata memandikan gajah itu per packnya 2 juta. Itu pun waiting list, orang-orang Eropa itu antri untuk memandikan gajah bayar 2 juta. Nah, ini teman-teman desa wisata silahkan cari potensinya, itu akan menarik.
akan menarik dan juga selain konsep ekoturism. Next. Oke, jadi langkah-langkah pemulihannya bagaimana kita peningkatan kapasitas SDM dengan rescaling dan juga upskilling, sertifikasi dan juga kompetensi dan revitalisasi destinasi pariwisata. Ini salah satunya adalah mengembangkan desa wisata yang di ujung tombak Jadi teman-teman desa wisata harus siap menerima limpahan wisatawan yang sudah bosan ke tempat-tempat ramai, tapi mereka nanti akan berwisata ke desa-desa wisata. Next. Oke, jadi pergerakan wisatawan Nusantara tadi sudah saya sampaikan di awal. Tahun ini kita ditarget 800 juta orang bergerak di Indonesia, dengan rata-rata mereka mengeluarkan uang 1 juta. Untuk nginep, untuk transportasi, untuk makan, untuk beli oleh-oleh, masuk tempat wisata, dan lain-lain. Bayangkan kalau 800 juta kali 1 juta, ada 800 triliun uang berputar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu yang menjadi kue yang menarik untuk kita ambil dari teman-teman desa wisata. Dan tahun depan, arahan Pak Presiden naik ke 1,4 juta wisatawan domestik harus bergerak. Jadi pasarnya memang yang paling banyak masih di Jawa. Karena dari 275 juta itu, 155 juta itu di Jawa, mulai Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur dan Bali. Sehingga memang Jawa ini masih kuat, tapi yang luar Jawa silakan juga menggerakkan potensi dan juga wisatawan domestik di areanya masing-masing. Oke, next. Jadi program strategis kami di pemasaran pariwisata Nusantara, bagaimana kita gerakan masif sama-sama untuk berwisata di Indonesia saja, dan berwisata di desa wisata. Kemudian nanti wisata yang manca kita yang menjadi core karena masih Bali dan juga 5 destinasi super prioritas mulai dari Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Lombok, kemudian juga Likupang. Kemudian juga beli kreatif lokal. Nanti akan kita dorong produk-produk lokal ini bisa di packaging yang baik, dipromosikan yang baik, sehingga akan banyak uang masuk di tempat Bapak Ibu sekalian melalui produk-produk ekonomi kreatif. Next. Oke, next. Jadi salah satu kegiatan yang kami sinergi dengan beberapa kementerian, lembaga, termasuk dengan Kementerian Desa adalah kita mendorong desa-desa yang ada di Indonesia ini mengembangkan potensinya sesuai dengan kearifan lokal dan juga keunikan masing-masing. Kita tahu di Indonesia ini kalau sudah ngomong gunung sama semua, ngomong pulau juga sama, ngomong pantai sama, yang membedakan memang adat istiadat, seni budaya, kuliner, dan lain-lain itu yang perlu kita gali, apa kekhasan di daerah kita, sehingga nanti akan menjadi kekuatan yang besar di Indonesia, akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi ibaratnya tidak ada kanibal, desa yang satu memakan desa yang lain, tapi saling melengkapi. Eranya kompetisi sudah mulai kita tinggalkan, tapi eranya kolaborasi yang perlu kita tingkatkan. Jadi salah satunya kita bikin kegiatan apresiasi desa wisata. Di 2021 ada sekitar 3.000 yang mendaftar dan terpilih 50 desa wisata terbaik. Di tahun 2022 juga sama, ada 3.000 yang daftar, terpilih 50 desa wisata terbaik yang nanti akan kami dorong desa-desa wisata ini untuk kita sentuh secara bersama-sama. Kita mapping, nanti desa wisata yang sudah siap kita jual itu mulai dari yang rintisan, berkembang, kemudian maju dan mandiri. Ini Kementerian Desa nanti menyentuh bagian mana mappingnya. Kementerian Pariwisata di sektor mananya, BUMN mana, Kementerian Kominfo mana, sehingga harapan kami memang dengan sinergi dan kolaborasi semua stakeholder dan kementerian lembaga ini, desa-desa wisata ini semakin cepat untuk berkembang dari status rintisan ke berkembang, dari berkembang ke maju, dan juga sampai dengan mandiri. Ini target kami. Next.
Oke, next. Ini ada beberapa contoh kegiatan bagaimana kita mempromosikan desa-desa wisata untuk dinikmati wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Termasuk ketika kemarin ada acara G20 di Bali, ini yang kita pamerkan ke delegasi dari 26 negara itu bukan Kute, bukan Jimbaran, tapi langsung kita ada ke desa wisata Panglipuran yang di Bangli. Nah, harapan kami juga sama, nanti desa-desa yang lain bisa bergerak, bisa menjadi kebanggaan dari daerahnya masing-masing. Next. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Desa, juga Kementerian Kominfo, dan kementerian lembaga yang lain. Sebelum libur Natal tahun baru ini, kita akan membuat paket wisata menarik namanya Betty Dewi. Beli paket kreatif desa wisata yang sesuai dengan riset teman-teman dari beberapa akademisi, termasuk Kuala Lumpur dari teman-teman Udayana, bahwasanya wisatawan ini akan tertarik datang ke desa wisata dengan konsep rural tourism. Mereka hanya nginep di homestay, camping, kegiatan ekoturism, dan juga membeli produk-produk handicraft dan ekonomi kreatif di desa wisata. Untuk tahap awal, kami nanti akan menyiapkan 100 paket desa wisata yang akan kita jual dengan teman-teman travel agent, termasuk online travel agent. Nanti akan kita konekkan dengan Traveloka, dengan Mr. Aladin, dengan Booking.com, Tiket.com, dan lain-lain. Harapannya ketika nanti paket-paket wisata yang sudah kita siapkan ini akan bisa terjual lebih maksimal lagi. Next. Kemudian juga kami mendorong semua dinas, baik dinas pariwisata termasuk dinas pemberdayaan masyarakat desa, itu memiliki tim kreatif sampai dengan nanti di level desa itu punya tim kreatif. Jadi harus punya desain grafis, harus punya fotografer, videografer, dan lain-lain, termasuk pengelola akun media sosial yang nanti itu akan terus berperan mempromosikan pariwisata, seni budaya, ekonomi kreatif di desa dan juga daerah kabupaten kota masing-masing. Ini akan luar biasa nanti ketika masing-masing punya tim kreatif. Karena sekarang eranya memang digital marketing, nah kita harus menyiapkan konten-konten yang menarik melalui konten-konten kreator yang kreatif. Next. Jadi ini paket-paket wisata yang kekinian, bagaimana menginapnya di tepi danau, di tepi sungai, di tepi sawah, dan lain-lain, ini menarik untuk wisatawan. Termasuk juga jangan ditinggalkan wisata religi. Wisata religi itu pangsa pasarnya juga luar biasa sekarang. Mulai dari Wali Songo, kalau teman-teman Hindu dari Bali itu ke Lumajang, kemudian juga teman-teman Kristen itu ke Sulawesi Utara. Ini bisa kita rangkum menjadi paket wisata religi yang luar biasa untuk melengkapi paket desa-desa wisata yang sudah ada. Next. Oke, saya kira itu yang dapat kami sampaikan.